Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih berjumpa kembali dengan saya Ki Bagus Suryo, dan doa saya tak henti-hentinya untuk sahabat semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sahabat semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan dalam setiap urusannya, dan dilimpahkan rezekinya yang berlimpah-limpah. Amin Allahumma amin. Oke sahabat semua dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan tetap membahas tentang kegunaan ilmu energi alam. Saya akan bahas kali ini adalah sesuai dengan pertanyaan ya dari sahabat semua dimanapun Anda berada. Banyak dari sahabat semuanya menanyakan perkara bagaimana kita memutuskan ilmu leluhur, ilmu keturunan. Karena banyak dari sahabat-sahabat semuanya yang mengamalkan ilmu energi alamnya ini agak kesusahan bagaimana mengatasi, mengobati orang yang mempunyai kodam atau mempunyai ilmu keturunan, ilmu kodam saka. Cara membuangnya, bagaimana cara mengatasinya Ki. Oke sahabat semua dimanapun Anda berada, sebenarnya dalam video yang lalu ya, mungkin sebagian sudah melihatnya ya, ini udah saya buatkan video bagaimana caranya kita membuang energi negatif atau memutuskan mata rantai ya, perjanjian gaib, memutuskan ilmu-ilmu leluhur atau ilmu-ilmu saka yang memang sudah menyatu, tidak boleh diputuskan. Bagaimana caranya mata rantai itu kita putuskan, itu sudah saya buatkan videonya. Tapi kali ini saya akan buatkan lagi video untuk sahabat semua dimanapun Anda berada, bagaimana caranya kita membuang ilmu keturunan atau ilmu leluhur yang sangat mengganggu. Karena banyak dari ilmu keturunan ini kadang-kadang yang selalu minta korban, minta tumbal dari keluarga. Jadi di sini banyak pasien-pasien dari sahabat semuanya mengamalkan ilmu energi alam ini yang menanyakan kepada saya. Oke sahabat semua dimanapun Anda berada, untuk mengatasi hal yang demikian menggunakan ilmu energi alam ini sebenarnya tidaklah sulit ya sahabat semuanya. Ini cukup gampang kita membuang hal-hal seperti itu. Sama kita sebenarnya membuang seluruh energi negatif di dalam badan, dalam pasien. Pertama kita harus menggunakan air obat, air tirta husada. Nah, ini air tirta husada untuk sahabat semuanya yang belum, yang baru ya, yang baru bergabung mungkin boleh lihat videonya. Itu gunakan dengan air obat, air tirta husada. Kita transfer energi ke dalam air, gunanya untuk membersihkan seluruh energi negatif dalam tubuh pasien. Niatkan menggunakan energi ilahi, kemudian transferkan energi itu ke dalam air obatnya. Nah, setelah kita buatkan air tirta husada ini, kemudian diminumkan airnya sahabat semuanya, diminumkan ke pasiennya. Kemudian langkah berikutnya, langkah kedua, itu pasien suruh menghadap ke membelakangi kita. Duduk, boleh diluruskan kakinya atau boleh bersila, duduk membelakangi kita. Kita berada di belakangnya. Nah, kemudian kita tarik semua energi negatif di dalam badan pasien, itu kita mulai dari kaki ke atas, kita tarik. Jadi sebelum kita narik, kita niatkan dulu. Kita berdoa minta sama Allah menggunakan energi ilahi yang ada dalam badan kita. Ya Allah, ya Rabbi, izinkan saya menggunakan energi ilahi yang terdapat dalam tubuh saya, ya Allah, untuk membuang seluruh energi negatif di dalam badan siapa namanya, bin atau binti siapa namanya. Perkenankanlah ya Allah. Baru tarik dari kaki, dari mulai kaki ke atas, tarik. Jadi saat menariknya itu, napas itu dihirup. Digenggam seperti ini. Genggam seperti ini. Nah, ini dibuang. Ini dibuang ataupun dihancurkan pun boleh juga. Dihancurkan boleh, tapi sebaiknya dibuang. Dibuang kalau kita ingin nyaman, itu baiknya buangnya di media telur ayam kampung sahabat semuanya ya. Jadi sahabat semuanya cari telur ayam kampung, kemudian telur itu ditransfer energi ilahi secukupnya. Ya Allah ya Rabbi, izinkan saya mentransfer energi ilahi secukupnya ke dalam telur ini, transfer. Gunanya transfer ini supaya apa yang kita masukkan nanti energinya itu bisa masuk. Nah, jadi setelah tadi kita ambil, kita buang tadi, kita tarik dalam tubuh si pasien, dimasukkan ke dalam telur yang kita transfer energi tadi. Kita pindahkan ke situ semuanya, semua energi negatifnya. Kemudian kita tarik lagi, genggam seperti ini, jangan lama-lama ya, langsung transferkan ke telurnya. Dibuka, ya, dibuka sambil napas dikeluarkan melalui hidung pelan-pelan. Seperti itu, kita coba dari belakang lagi, dari punggung belakang ini, dari punggung naik ke atas, digenggam seperti ini. Setiap kita menarik,
menarik gini, ini nafsu tertarik juga. Di belakang gitu juga. Genggam seperti ini, cepat ditransferkan ke telur. Napas dilepaskan melalui hidung pelan-pelan, sambil ini ditransferkan ke telur yang kita isi energi ilahi tadi. Terus kita lakukan itu penarikan energi negatif itu sebanyak 7 kali ya, 5 atau 7 kali, sampai betul-betul merasa memang betul bersih di dalam badan pasien itu. Nah, jadi setelah selesai itu semua, ini langkah-langkah berikutnya baru kita obati yang intinya kan tadi membuang ya, membuang pusaka. Biasanya kalau ilmu seperti itu, ilmu kodam seperti itu, dia akan tidak di badan. Kalau emang ada di badan tadi, begitu kita tarik menggunakan energi tadi, pasti dia akan ketarik. Itu biasanya dia di luar badan. Kebanyakan, kadang kalau kita ruqyah, kita obati, dia tidak ada efek. Biasanya kalau ilmu seperti itu, ilmu yang leluhur, ilmu saka, itu biasanya di luar badan, mengendalikannya di luar badan. Jadi gimana cara mengatasinya? Itu mengatasinya kita tetap menggunakan telur supaya aman ya sahabat semuanya. Sebenarnya kita boleh langsung pindahkan ke suatu tempat itu boleh juga, tapi baiknya kita pindahkan saja di telur. Jadi setelah tadi kita buang energi negatif di dalam tubuh pasien, nah sekarang kita tarik jin menguasai dia. Nah ini kita akan tarik semuanya, kita akan masukkan ke dalam telur, atau kita akan pindahkan ke satu tempat, atau kita akan kurung di satu tempat. Tetap kita berada di belakang pasien, kemudian tangan kita ini memegang punggung pasien. Dipegang tangan kirinya kita ke punggung pasien, tangan kanan tuh menghadap ke atas. Sebelum kita meniatkan menggunakan energi dalam badan kita. Baca istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rabbi, nah, baru baca doanya. Ya Allah ya Rabbi, izinkan saya menggunakan energi ilahi yang terdapat dalam tubuh saya ya Allah untuk menarik semuanya. Jin pusaka, khodam pusaka, khodam keturunan, ilmu keturunan, siapa namanya ini, dari keluarga siapa namanya, sebut, binnya atau bintin sebut. Semuanya yang tidak ada di dalam badannya, yang berkaitan dengan siapa namanya ini, semuanya akan tarik masuk ke dalam telapak tangan saya semuanya. Semuanya akan terputus gangguan-gangguan jin keturunan dari keluarga siapa namanya. Perkenankanlah ya Allah. Nah, jadi kemudian tangan tetap yang tangan kiri megang ke punggung, ini tangan ini, yang kanan ini ke atas. Mata kita fokus menjam, kemudian kita rasakan di telapak tangan. Karena kita akan menarik nih. Kita akan menarik jin-jin yang di luar badan pasien kita tadi. Jadi kita rasakan di telapak tangan ini, kita rasakan satu energi, kemudian dalam hati kita niatkan semua jin-jin yang berkaitan dengan si bapak ini masuk semua dalam telapak tangan saya. Diucapkan pun boleh, masuk semuanya. Nah, nanti akan terasa nih di tangan, terasa, ada panas, ada sejuk, tapi yang dirasa biasanya panas. Langsung ditarik. Ini cepat-cepat dibuang. Kalau sudah, atau ambil telurnya tadi, dimasukkan ke telur, transfer. Ini digenggam seperti ini, langsung ditransfer ke telur. Jadi kalau tidak ada telur, boleh langsung dibuang kemana yang mau dibuangnya. Tapi sebelum dibuang, kita cari tempat lokasi yang betul-betul lokasi itu aman. Mungkin di hutan atau di satu tempat yang betul-betul aman. Nah, kita buang ke lokasi tersebut, atau ke pantai atau ke laut, kita buang. Jadi cepat kita pagari. Menggunakan energi ilahi ataupun sinar kuning boleh, transferkan ke laut itu yang kita buang tadi. Ini dalam hati meniatkan supaya jin tadi tidak bisa keluar lagi, tidak bisa lagi kembali lagi ke transfer. Membulat gini ya. Jadi yang kita buang tadi tidak akan kembali lagi. Sama dengan yang telur tadi, kalau kita udah transfer itu, yang di telur tadi tidak akan bisa keluar lagi. Karena kan kita udah transfer energi tadi. Nah, kita lakukan lagi, sampai berapa kali kita lakukan itu? 5 kali atau 7 kali kita lakukan untuk penarikan
jin-jin di luar badan dari pasien itu, sampai kita rasakan betul-betul bersih. Kalau kita rasakan bersih, bagaimana cara merasakan kita? Kita rasakan seperti ini, tangan tetap kita pegang di punggung pasien, kemudian kita rasakan. Nanti kalau bersih, berarti terasa di sini akan sejuk. Jadi kalau masih terasa panas dan sejenisnya, itu langsung ditarik lagi. Pokoknya ditarik lagi sebanyak 5-7 kali penarikan ya. Kita tarik lagi. Kita masukkan ke telur atau kita buang. Kita lakukan seperti itu. Nah, kalau sudah selesai itu, kita bersihkan ya gangguan-gangguan di luar di badan itu yang berkaitan dengan pasien tadi. Kemudian si pasien itu suruh berbaring, terlentang sahabat semuanya ya. Baringnya terlentang menghadap ke atas ya. Kemudian kita putuskan di bagian pusat ini. Kita putuskan sinyal energi negatifnya, sinyal dari hubungan dari ilmu-ilmu leluhur itu kita putuskan supaya terputus, betul-betul terputus, tidak ada hubungannya lagi. Jadi caranya kita menggunakan kekuatan energi ilahi yang ada dalam badan kita. Dengan niat, ya Allah ya Rabbi, kalau mau dibaca dari awal boleh juga istighfar dulu, istighfar sampai baca doanya. Ya Allah ya Rabbi, izinkan saya menggunakan energi ilahi yang ada dalam tubuhku ya Allah. Sebanyak, nih kalau kita memutuskan ini minimal 5.000 mega power. Kita buat semuanya 7.000 mega power ya, kita untuk memutuskan sinyal negatif. Ya Allah ya Rabbi, izinkan saya menggunakan energi ilahi yang terdapat dalam tubuh saya Allah sebesar 7.000 mega power untuk memutuskan sinyal negatif, sinyal perjanjian gaib, sinyal ilmu leluhur dan sejenisnya di dalam badan siapa namanya, perkenankanlah ya Allah. Nah, kemudian baru kita lakukan pemotongan. Nah, ini menggunakan jari kita ini. Kita seperti menggunting, seperti ini. Jadi setelah tadi pasien itu berbaring, pas di pusatnya ya, kalau orang Jawa bilang di wudelnya ya, di pusarnya itu, kita akan putuskan. Caranya gimana? Caranya seperti ini tangannya untuk menggunting. Jadi energi yang berkaitan dengan itu biasanya melalui pusar ini. Jadi kita akan putuskan perjanjian itu. Caranya seperti ini. Ini kita guntingkan ke sini, ke kira-kira jarak dari pusar itu ada 5 cm ataupun 3 cm kita jarakkan. Kemudian kita tarik napas melalui hidung, nahan napasnya, kemudian diputuskan ini. Ini masih nahan ya, sambil keluarkan napas, kita gunting. Buang. 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 Jadi sampai napas kita habis. Jadi kalau mau 1 napas pun boleh juga. Tarik napas, dikeluarkan napasnya, buang, ambil lagi, guntingkan lagi, buang. Buang boleh juga, atau kalau napasnya panjang boleh, buang boleh juga, terus kemudian buang boleh juga. Tapi lebih simpelnya sebenarnya 1 napas saja. Buang, kemudian tarik napas lagi, guntingkan. Nah, guntingkan ini napasnya dikeluarin. Ini genggam, langsung yang tangan ini langsung menggenggam. Genggam energi ini jangan lama-lama di sini, langsung dibuang. Jadi seperti itu. Itu dilakukan sampai berapa kali pun tidak masalah. Sampai berkali-kali dilakukan untuk pemutusan itu tidak masalah. Nah, setelah selesai kita pemutusan tadi, baru kita transfer energi untuk menutupnya di pusat orang tersebut. Kita transfer menggunakan energi ilahi. Ya Allah ya Rabbi, izinkan saya menggunakan energi ilahi yang tetap dalam tubuhku ya Allah, sebesar, ini boleh 7.000 juga, 7.000 mega power ya Allah, untuk menutup sinyal-sinyal negatif dalam badan siapa namanya, binti atau bin siapa namanya, agar tertutup semuanya, tidak akan bisa kembali lagi ke badannya, ilmu-ilmu leluhur dan sejenisnya. Perkenankanlah ya Allah. Transfer energi ke pusat. Tarik napas melalui hidung, tahan napasnya, kemudian telapak tangan ini ditempelkan di pusat, ataupun boleh dijarakkan 3 cm atau 5 cm. Keluarkan napas melalui hidung, sambil energinya disalurkan ke telapak tangan ini ke pusat.
Ini lakukan pentransferan sebanyak 3 atau 5 kali, 1 sampai 7 kali pentransferan. Nah, jadi seperti itu sahabat semuanya ya. Kita menggunakan ilmu energi alam ini untuk memutuskan ilmu-ilmu leluhur atau ilmu-ilmu yang tidak baik ya, ilmu keturunan atau ilmu-ilmu pusaka yang intinya yang ilmu yang tidak baik yang sering meminta korban atau sering minta tumbal. Jadi caranya seperti itu. Cara memutuskannya seperti itu dengan menggunakan ilmu energi alam. Jadi sebenarnya simpel, yang penting kita ada energi. Kita betul-betul sudah menyerap energi alam, energi ilahi, penyelarasannya. Kalau kita tidak menyerap energi itu, maka ilmu tidak bisa digunakan. Jadi kurang lebih seperti itu sahabat semua yang menanyakan perkara ini. Kalau sudah selesai tadi pasiennya boleh duduk, sahabat semuanya ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana perkembangannya berikutnya. Bagaimana perkembangannya berikutnya kita lihat. Biasanya kalau kita sudah seperti itu, insya Allah pasien itu akan sehat, terbebas dari segala macam perjanjian gaib tadi, terbebas dari segala macam dengan ikatan-ikatan gaib yang tentu membuatnya tidak nyaman. Jadi kurang lebih seperti itu sahabat semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sahabat semuanya menggunakan ilmu energi alam ini bisa menggunakannya sesuai dengan yang saya ajarkan tadi. Oke sahabat semuanya, terima kasih untuk sahabat semuanya yang sudah selalu mengikuti channel Ki Bagus Suryo, dan saya tunggu juga nih untuk sahabat-sahabat semua yang lain mungkin yang belum paham, masih boleh bertanya nih, berkomen di YouTube saya. Nanti saya akan balas, tetap saya akan bimbing untuk sahabat-sahabat semua yang belum memahami perkara ilmu energi alam ini. Oke sahabat semuanya, terima kasih dan mohon maaf apabila saya menyampaikan ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.